Halo Balat Ariel sedunia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini, Balat Ariel akan menampilkan live streaming Rosa dan Noah. Semoga terhibur ya balat-balat, apabila mau ketawa, ketawa aja jangan ditahan-tahan. Selamat menyaksikan. Hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Lama banget aku nggak dibisik. Ini adalah kayaknya bisik kedua kali ya di 2022 buat aku. Apa kabar kalian semua yang lagi di rumah? Semoga sehat selalu ya. Kemarin 2 episode aku digantiin sama Tasya, terus sama Jody juga. Dan aku seneng banget teman-teman aku bisa gantiin pas emang kemarin aku lagi gak bisa. Tapi kayaknya seru juga ya kalau misalnya tuker-tukeran sama teman-teman aku. Biar kalian juga pada happy terus juga. Oke, aku udah lama gak bacain chat dari kalian, aku akan baca. Hai, katanya aku dari Malang. Hai beautiful, hai. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Bandung hadir. Terus kalian dari mana lagi? Wow, ini dari mana nih? Tunggu, salah. Kepencet guys, maafkan. Ih. Alhamdulillah sehat. Semoga kalian semua sehat semua ya. Dan hari ini aku bakalan kedatangan teman-teman aku yang lagi nggak pada di Jakarta. Mereka lagi di luar kota karena ada event. Tapi yang jelas mereka bakal tergabung sama kita. Berkali-kali lagi aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu buat dengerin lagu kesukaan kamu hanya di Langit Musik. Karena di Langit Musik tuh banyak banget lagunya dan pastinya musiknya beragam banget ya. Ada indie, ada pop, ada dangdut, ada rock, ada jazz, ada Melayu, semuanya ada tradisional juga. Terus ada podcast-podcast juga. Jadi buat kalian yang gak punya Langit Musik, tapi aku kayak masa sih kalian gak punya Langit Musik tuh gak mungkin kalau menurut aku ya. Buat kalian tapi yang baru aja join sama Bisik, kalian bisa langsung download Langit Musik di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa juga buat follow Instagramnya Langit Musik. Karena di situ semua info tentang musik Indonesia, kebanyakan apalagi musik Indonesia spesialnya ya, itu bakalan dibahas di Instagramnya Langit Musik. Buat kalian juga yang punya IndiHome, itu bisa langsung dengerin Langit Musik dan kalian bisa dengerinnya tuh langsung di TV. Tuh, seru kan? Nah, guys, seperti kalian tahu, aku mau promo dulu dikit karena aku sekarang lagi jadi mentor untuk kategori girls di X Factor Indonesia. Jadi aku mau minta sama kalian buat ngevote buat Maisha dan juga Maidea. Please guys, vote. Terus kalau kalian punya kayak ide-ide buat mereka, misalnya lagu apa yang buat dinyanyiin sama mereka, gitu, itu boleh banget ya di komen di aku. Dan kalau karena selama ini tuh lagunya mereka yang pilih, terus aku cuman ikut membantu untuk bikin kira-kira lagu yang pilihan mereka itu diapain biar lebih bagus. Kalian boleh vote setiap hari buat Maidea dan juga Maisha. Gampang banget, nanti kalian bisa lihat di Instagram aku juga ya. Nah, sekarang aku bakalan bacain sedikit aja karena grup band yang ini tuh legendaris banget. Dan senang banget aku kayaknya pertama kali di Bisik diundang itu di tahun 2020 di awal Bisik dan kayak baru episode yang ketiga kali ya. Kali ini di 2022 juga episode 4. Kita episode berapa sekarang? 4 kan? Episode 4 di 2022. Sekarang ini emang spesial banget band ini. Noah kembali dengan project album Second Chance yang isinya rekaman aransemen ulang lagu-lagu dari Peter Pan dan sampai sekarang udah rilis 3 album. Ada Taman Langit yang dirilis dulu di tahun 2013 dan di aransemen ulang lagi dengan lagu hits pertamanya yang Terdalam dan musik videonya viral banget, ditonton lebih dari 31 juta views. Terus ada Iqbal Ramadan sebagai aktor music videonya. Terus udah gitu ada album yang kedua, album Bintang di Surga, dirilis dulunya di tahun 2004. Terus direkam ulang dan lagu andalannya Bintang di Surga juga
Musik videonya menghadirkan Jeffrey Nicole dan Anya Geraldine dan udah ditonton lebih dari 20 juta. Beberapa hari kemarin, nah ini juga ada yang baru nih, menghapus jejakmu diambil dari Hari Yang Cerah ya, album Hari Yang Cerah, album ketiganya. Ini juga unik banget, dia kayak mereka ulang video klip sebelumnya. Dan kali ini mengajak Angga Yunanda dan Vanessa. Jadi sampai sekarang nih udah baru beberapa hari tetap trending 1 di YouTube dan juga udah 9,4 juta view. Wah gila, keren. Sekarang aku mau sambungin ke Noah ya. Tadi aku habis sempat teleponan sama Boril sih. Semoga mereka udah mendapat dengan baik. Halo? Ros! Astagfirullahaladzim. Boril. Yang manggil Ros pasti Boril. Yang ngebeca pasti David. Kang Lukman. Kenapa bisa jadi second chance sih? Kamu jangan ikut-ikut promo second chance di lapak aku ya. Kalian lagi di mana dong? Cerita dulu. Oh, kita lagi di Jogja. Kita lagi di Jogja karena besok kita ada manggung. Besok aku nggak ada manggung? Apa aku ke Jogja aja ya? Bisa banget, Ros. Iya Mas Anang. Beberapa lagu tuh bisa diduetin sih. Gretongan lumayan ya. Waduh, seneng banget. Tahu gak sih waktu tahun 2020 awal-awal pandemi gue nyusulin ke Musika. Itu masih awal-awal Bisik, sekarang Bisik udah 150 entahlah episode. Terus udah gitu. Kejutan yang gagal itu ya? Ya, harus diingetin banget nih, Boril. Coba dong ceritain sama pemirsa Bisik yang baru. Mereka mungkin nggak tahu kejadian aneh itu. Sialan. Oke, jadi gini ya ceritanya. Waktu itu aku masih kayak semangat banget gitu dalam menjadi host baru. Terus udah gitu kayak siapa nih minggu depan? Nggak beberapa hari kemudian. Noahnya lagi di mana? Di Musika. Gue mau bikin ini, mau bikin surprise gitu. Ceritanya kayak bikin surprise gitu sama buat Noah. Ya udah, terus pas gue coba-coba gitu, parkir kan. Ternyata kayaknya Boril ataupun siapalah krunya ngasih tahu kayaknya ada Ocha di depan. Dan kemudian berakhir gagal. Maksudnya tuh nggak tahu kalau kita tuh intelijennya banyak banget. Aku nitip lah, Bu, kalau gitu. Gue nitip intelijen. Buat yang mana, Cak? Live nih mau dibongkar satu-satu. David, oke, aku mau nanya sama David sama Kang Lukman. Kira-kira di 2022 ini Ariel udah traveling kemana aja? Pandemi nggak bisa kemana-mana. Putaran pancoran aja kayaknya. Kalau David travelingnya kemana? Gua pancoran pasar minggu aja. Ya udah mampir Kemang lah ya sekali-kali ya. Mampir Kemang ya. Aduh, seneng banget deh hari ini bisa teleponan lagi sama kalian. Chat teleponan. Sekarang aku mau minta kalian buat ceritain tentang kenapa sih ada second chance ini. Oh iya, aku mau tanya Boril itu ya. Jadi kamu bikin grup second chance itu berdasarkan album atau emang nggak ada? Nggak sengaja ya? Kan waktu kan semua juri kumpulin, oke. Iya. Mana nih yang ini kita bikin grup aja ya. Oh ya, kita bikin grup aja udah. Habis itu kan mereka dikumpulin, kalian terus bikin grup ya, kalian masih bisa diselamatin.
Iya. Ya udah sekalian ngomong dulu. Pas mereka balik lagi udah oke, nama grupnya apa kalian? Second Chance Kak? Hah? Kayak nama album gua dong. Hah? Oh iya. Jadi itu nggak dibuat-buat, itu bukan gimmick kan? Enggak lah. Gitu. Ya gila, pas banget ya, pas banget. Oke, sekarang siapa yang mau jelasin kenapa harus ada album Second Chance? Nah, coba aja kamu jelasin, aduh teman. Second Chance ini project yang tertunda sekian tahun, Cak. Udah dari 2014 kayaknya. Aku sih nggak heran ya kalau tertunda. Oh gitu ya? Ini perlu satu, ini cuma muka gue doang atau gimana nih? Enggak kok, sama kok, semuanya sama. Ya nggak Kang Lukman? Kata Kang Lukman, apaan gue diajak-ajak? Sebenarnya alasannya ada banyak, Cak. Terlalu banyak alasan. Terus? Satu itu karena memang si Master itu kan atas nama Peter Pan. Peter Pan kan udah nggak ada bandnya. Jadi kan agak rancu ya kalau mau diputar di mana-mana. Misalnya mungkin nanti oleh Peter Pan, bandnya udah nggak ada. Jadi oke, satu itu berarti kita master ulang aja biar jelas. Kedua juga waktu kita pertama kali rekaman itu kan baru perpindahan dari dari yang pita gitu, rekaman pita ke digital kan. Jadi kan teknologi digitalnya itu masih awal-awal. Jadi kayak kualitasnya agak kurang, apalagi sekarang speakernya bagus-bagus semua tuh ya. Jadi agak nggak balance kalau di speaker sekarang. Jadi kita pikir wah kita mesti sesuaikan dengan zaman nih gitu. Salah satu. Terus ketiga memang kita kurang kerjaan aja sih. Enggak lah, bukan kayak kurang kerjaan deh. Kayaknya kerjaan banyak tapi pilih-pilihnya 2 tahun sekali ya enggak? Ya enggak David? Gabut. Kayaknya kalau Boril tuh juga gitu. Emang kalau mau ngomong sesuatu itu kayaknya berpikirnya 2 tahun gitu ya enggak? Padahal cuma ngomong apa gitu ya. Iya, padahal nggak penting juga yang mau diomongin. Terus nggak jadi ngomongnya. Nggak usah deh, nggak jadi. Padahal kita udah nungguin lama. Kayak aku yes, itu kesimpulan. aduh. Oh jadi gitu. Jadi supaya apa namanya? Tapi aransemennya kan ada yang mirip, ada yang cukup mirip, ada yang nggak mirip sama sekali gitu. Itu kenapa gitu? Jadi sebenarnya kalau yang mirip itu memang disengaja karena kita juga nggak pengen ngerubah memori orang kan. Nada-nada yang khasnya yang udah nempel di orang tuh kita Nah gitu. Terus kalau yang kita rubah itu biasanya itu adalah lagu-lagu yang memang nggak dibikin video klipnya atau kurang sering dimainin. Jadi kita harus buat merubahnya gitu. Oh, oke. Tapi berarti nggak, gimana ya, random nggak milih yang mana yang mau di aransemennya aneh ataupun dibeda-bedain atau enggak? Cuman itu aja sih, yang kira-kira memang nggak terlalu populer, ya kita bisa aransemen ulang. Oh. Yang nggak terlalu populer dan waktu dulunya kita terburu-buru bikinnya, Cak. Karena dia dikejar Bu Acin. Bilangin sama Bu Acin loh. Bu, nih anak-anak nih, Bu. Butuh berapa lama sih? Jadi nih, tunggu ya. Jadi si Second Chance ini adalah judul album untuk 3 atau 4 album sebelumnya gitu, yang di aransemen. Second Chance itu sebetulnya temanya. Benar. Oh, temanya aja. Ya, temanya Second Chance. Tapi ada satu album memang yang kita kan ada lagu-lagu tuh yang memang nggak punya rumahnya gitu. Kayak misalnya ada lagu Tabisaka itu kan dia ada di original soundtrack Alexandria. Oke. Terus ada Tak Ada Yang Abadi juga itu kan di kayak kumpulan single ya? Maksudnya lagu single gitu kan? Ya, itu dijadiin satu album. Nah, itu di album yang keempat itu kita kasih nama Second Chance, padahal itu gabungan aja. Tapi tema project ini Second Chance sebenarnya. Karena ini memang kali kedua aja gitu untuk mereka di aransemen ulang dan dirilis lagi. Dan kesempatan kedua untuk satu karya itu bisa direkam ulang itu kan langka banget ya. Iya, benar. Kalau misalnya lagunya Ocha tuh sekarang yang
Nada nada cinta. Coba direkam ulang. Oh pasti bagus banget. Oh gitu. Dengan sound zaman sekarang. Seru juga ya. Seru. Benar. Kenapa dia langsung nggak aman? Terus aku langsung mikir kayak, bagus sih. Nanti kita bikin Kemarin dulu. tapi Oce sempet. Kemarin aku sempet di konser 25 tahun Rosa. Sempet juga. Di aransemen ulang. Terus, iya sih seru juga ya. Apa aku Dengan begituin sound juga? zaman sekarang gitu. Padahal zaman sekarang sama zaman dulu kayaknya sama aja ya mukanya kita. Enggak, tapi kan mixingannya tuh belum mixingan buat speaker-speaker yang canggih-canggih sekarang itu loh. Oh, oke. Jadi ini soundnya sekarang banget lah gitu ya. Ya, jadi Settingannya semua juga. soundnya direkam ulang, yang pasti mixingnya itu yang penting banget sih, karena Oke. dimensi sound di speaker-speaker zaman sekarang itu beda banget. Kalau mixingannya sama satu orang atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda orang, Cak. Soalnya kan ada Kenapa? total hampir 40 lagu ya. Kalau 40 lagu. Kalian kapan ngerjainnya? By the way, 2015 itu. Allahu Akbar, demi apa? Beneran deh 2015. beneran serius. David, enggak. Aku pengen nanya deh. Jadi 2015 tuh bukan idenya. Ide dan udah mulai ngerjain, Cak, waktu itu. Astagfirullahalazim, butuh 6 tahun untuk Jadi gini ya, coba dijelaskan. Pas kita lagi rekaman, jadi sebenarnya gini, waktu itu kita rekaman itu idenya cuma satu. Ini kan mau pemilu ya? Pemilu kan ini kan mau pemilu. Kan kita kalau pemilu kita nggak pernah nanggung gitu, jadi kita diam. Selama pemilu kita rekaman yuk buat lagu ini, buat album ini gitu. Terus? Rencananya buat selama pemilu aja, tapi ternyata Kirain bakal cepet ngerjainnya, ternyata enggak juga. Tunggu, pemilunya aja udah 2 kali gue rasa. Nah, masalahnya di tengah-tengah itu, jadi pas kita lagi ngerjain terus, ada waktu itu project Iwan Fals ya, Iya. bagi Iwan, Six Legend dulu. Iya. Iwan, habis itu ada Krisya ada. Krisya ada juga kan? di Sings Legend lah kalau nggak salah itu. Iya. Ya. Habis itu ada Oke, project album kita sendiri juga, jadi banyak yang motongnya, makanya dia agak lama. Ya ampun, gila juga ya. Tapi gimana, waktu itu inget nggak lagu mana yang pertama kali dikerjain? Kayaknya album Taman Langit ya, Mimpian Sempurna kayaknya pertama kali kerjain. Yang mana? Yang lagu yang mana? Lagu kita pertama kali banget di album single pertama kita, Mimpi yang Sempurna. Mimpi yang sempurna. Tapi sekarang belum dikeluarin. Atau sekarang udah dikeluarin juga? Keluar. Album Cuman video klipnya emang nggak. udah keluar, Cak. Pusing ya. Tunggu. Tapi Oce juga ini ada agak-agak salfok ya. Kayaknya yang 2 ini kan kalau misalnya dalam handphone ya, Ariel tuh berarti kayaknya ada soundnya. Oke, kalau David tuh kayaknya vibrate gitu ya. Kalau Kang Lukman kayaknya mode pesawat. Atau flight mode. Woi, Kang Lukman ngomong atuh cicing wae. Kang Lukman. Kayaknya Kang Lukman jawabnya dalam hati deh. Iya emang. Oke, sekarang aku pengen tahu. Oke. Aku pengen tahu khusus buat Kang Lukman ya. Dari dalam hati yang paling dalam. Kesel nggak sama temen-temennya yang lama banget mikir? Enggak. Karena saya juga lama juga. Jadi emang 3-3-nya lama. Aduh. Tuhan adil kan? Aduh. Nah, aku jadi juri. wah gila sih. Kalau kalian bertiga, terus udah gitu di situ ada Mas Anang ya, berempat lah sama Mas Anang. Aku nggak tahu sih kayak gimana. Kayaknya Mas Anang tensinya naik duluan sih. Ya Mas Anang operasi lagi. Aduh, private joke. Kalau misalnya di album yang sekarang ini,
Kan kemarin kayaknya aku lihat ada Kang Reza juga ya ikutan ya. Oh iya. Itu kenapa? Karena track drum di album ini nih, di album Second Dance tuh pasti Reza yang isi, Cak. Soalnya dari 2015 ya. Iya, dia belum keluar waktu itu. Ya ampun, ya juga ya. Biar menarik juga klipnya kalau ada dia gitu kan. Jadi karena memang dia yang take ya kebetulan banget pas gitu. Kalau menurut Kang Lukman gimana? Apanya nih? Apanya aja? Kang Lukman berarti ya waktu pas tunggu klip yang mana sih yang tembak-tembakan itu? Oh, Video klip Bintang yang di mana? Surga. Oh, Bintang di Surga kan waktu itu kan bintangnya Kang Lukman. Terus digantiin sama Jeffrey Nicole, perasaannya gimana? Ini apa? Asa jiga tuh. Seneng aja sih, jadi cepet bikinnya karena profesional dia actingnya. Sampai lama. Jadi bukan karena Syutingnya cepet. jadi bukan karena mirip. Nggak tahu, nggak. Man, kiri dikit man, nggak kelihatan man. Masuk, bukan masuk sini. Buka, Ocha terang, Ocha. Nah, gue di bawah aja udah ada. Oh, Kang Lukman langsung close up gini, Edun. Aduh, seru banget. Kita bakalan bacain chart gak sih? Si Langit Musik tuh pengen diundang nih. Aku pengen ngundangin Langit Musik dulu, boleh ya? Oh, boleh. Emang Guys, bisa, harusnya sih bisa, harusnya. Kita pengen tahu di mata Langit Musik Noah itu seperti apa sih? Gitu. Yaudah kita keluar dulu ya. Jangan dong. Bertiga. Bisa tahu. Halo. Oh, ini dia nih. Hai. Hai, Be. Halo. Kakang, Kang, A. Bapak Boril. Yuk. Halo, Lukman. Kang David, sehat semua? Sehat-sehat. Sehat, Teh. Iya, sehat alhamdulillah. Coba katanya ingin menyampaikan sesuatu. Hah, menyampaikan apa? Mungkin pesan-pesan. Katanya Pesan. jadi Noah itu di Langit Musik tuh seperti apa? Oh gitu. Noah di Langit Musik tuh sebenarnya kalau misalnya dari tim Langit Musik sendiri denger waktu itu belum rilis ya, waktu itu meeting sama teman-teman dari Musika, terus mereka ngasih tahu kalau misalnya ternyata ada sebuah proyek besar dari si Noah ini. Terus kalau misalnya dari aku pribadi, dari editorial Langit Musik, kayak wah ini proyek yang gawat sih. Gawatnya kenapa? Karena yang pertama tuh Noah di Langit Musik itu secara nggak usah diapa-apain itu sebenarnya yang denger tuh udah banyak banget gitu loh. Nggak usah kita promoin, nggak usah kita keluar-keluar mengenai Noah ataupun segala macam, melakukan marketing ataupun promotion yang berlebih itu nggak perlu, tapi yang dengerin secara organik tuh udah banyak banget. Bahkan kalau misalnya setiap tahunnya antara nama Noah dan nama Peter Pan sendiri, itu pasti kalau itu pasti ada dalam lingkup mungkin 20 artis, top 20 artis yang paling banyak didengerin sepanjang tahun lah, kurang lebih kayak gitu. Iya, makanya ketika misalnya dari teman-teman waktu itu kita terima kabarnya mengenai proyek besar ini, wah ini sih pasti bakal nge-boost mereka lebih jauh lagi sih. Dan ternyata benar, karena kan mereka mengeluarkannya secara album kan gitu loh, bukan per single gitu loh. Itu yang bikin teman-teman di Langit Musik juga kewalahan. Kenapa? Karena jadwal timeline mereka punya yang timelinenya tuh ketat banget, kayak hampir setiap minggu mereka ngeluarin single baru ataupun video klip baru. Tapi di balik itu ada karya-karya juga yang diproduksi ulang kan. Jadi kayak wah ini kita harus menempatkan semuanya di tempat yang tepat gitu sih Teh. Jadi kayak gimana caranya kita nggak cuma mengambil momen, gimana caranya kita nggak cuma mengambil momen-momen yang terdalam ataupun momen
Cie, kayak momen menghapus yang jejakmu, terdalam. tapi tapi gimana caranya lagu-lagu lain itu juga mendapat expose yang sama lah, Sama. kurang lebih kayak gitu. Dan Oke. hasilnya tuh pun juga secara organik bagus banget sih Teh. Gitu. Iyalah Noah gitu loh. Yoki. Saya Thank you juga banget. pendengar Peter Pan zaman itu juga senang sih. Jadi kayak banyak hits yang kembali saya dengarkan gitu loh. Gitu. Terima Oh, kasih. gitu, thank you. Terus. Iya, project ini project yang menurut saya pribadi itu project yang keren. Kenapa? Karena semua disiapkan dengan matang gitu. Jadi kita Ya menikmatinya gimana pun gak juga. matang 6 tahun. Iya. Tapi kan kadang-kadang project yang project mungkin project nostalgia gitu lah ya. Maksudnya project nostalgia kan Iya biasanya hanya berkaca dari sisi Benar. si musisi itu sendiri Teh gitu. Mungkin Iya. hanya bermodal nama besar Noah ataupun Peter Pan gitu loh. Tapi di sisi lain kan ada hal-hal yang sebenarnya punya value-value Yes. yang bagus banget, kayak misalnya pakai model yang bagus, Iya. pakai video klipnya juga bagus, Iya. gitu-gitu. Jadi kayak semuanya nyatu, blending, terus ketika disuguhkan jadi sesuatu yang Baru besar gitu, banget. besar banget. Tuh. Iya. Thank you Jadi kayak banget, salut. Tata. Thank you banget, Salut banget thank sih. you. Kita juga Mudah-mudahan semua. dalam waktu dekat, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada panggung live-nya tuh, saya pengen banget nontonnya. Oke, gue nonton juga. Kita nonton. Aku nonton. Guys, katanya aku mau dikirimin kaos. Ocha, bukan nonton. Ocha nyanyi. Oke, Ocha nyanyi. Ocha nyanyi. Oke, Ocha nyanyi. Oke. Ocha nyanyi. Aku Gitu mau sih. dikirim. Thank you banget ya. Thank you banget dari Langit Musik. Tapi sebelum kita pisah sama Langit Musik juga gue mau bacain top chart, karena Langit Musik itu selalu ingin mensupport dan memotivasi para musisi Indonesia buat terus berkarya. Nah, sekarang aku mau bacain top chart dangdut. Kalian tolong ya teman-teman Noah, mungkin bisa joget sedikit. Loh, yang ke dalam juga ada sedang-sedangnya. Di nomor 5 ada Setia Untuk Selamanya. Di nomor 4 ada Satu Hati Sampai Mati dari Jihan Audi dan Wandra. Wow, nyanyi beneran loh, gila ya. Oke, di nomor 3 ada Lentera dari Lesti. Wah. Ada Danang di nomor 2 dengan Wes Tahu Jeru. Apa? Dengar lagi gue. Oke. Di nomor 1 ada Ambyar Maktiar dari Ndar Boy Gang. Disusul dengan top chart indie. Kita lihat di nomor 5 minggu ini. Gaung Romantis dari Romantis Echos ada di nomor 5. Keren loh posternya. Di nomor 4 ada Blanket of Sadness dari Oslo Ibrahim featuring Randy Pandugo. Nice. Di nomor 3, Willy Winarko dengan Pekerja Kreatif. Indie juga harus kita usung banget nih. It Gita, aduh cewek ini keren banget suaranya. Ada di nomor 2 dengan lagu Takut. Woo! Last Child dengan Duka ada di nomor 1. Top indie kali ini. Kita langsung ke top chart pop. Iya, di Langit Musik nih komplit semuanya. Kita lihat. Sahabat Dulu dari Prince Mandagi. It's My Dream, Mas. Di nomor 5. It's My Dream. Oke, Mahal Ini dan Nuka ada Janji Kita di nomor 4. Anak idol nih. I Love Mama Mantu dari Bulan Sitena ada di nomor 3. Oh, ini nih hits banget di TikTok. Aku Bukan Jodohnya dari Triswaka ada di nomor 2. Jadi siapa? Tahu siapa nomor 1 yang terdalam dari Noah?
Tuh. Itu beneran loh, nggak direkayasa ya. Itu memang nomor 1 beneran. Itu nomor 1, orang paling sering muternya Ocha. Ya. Ata makasih banyak Oke. ya. Dadah. Sama-sama Teh. Thank you banget. Sama-sama Kakak. Sukses Sampai ketemu. selalu ya. Amin. Bye-bye. Oke. Dadah. Bye. Setelah Langit Musik, aku mau invite fansnya dari Sahabat Noah yang emang kayak puluhan orang pengen live sama kalian. Dan dia, aduh, awas ya Mas Anang. Ini apa namanya? David sama Kang Lukman tuh belum tahu Boril kenapa kamu panggil aku Ros. Oh iya iya. Pasti Mas Anang gitu ya, yang manggil ya? Ya emang Mas Anang. Kan Ariel cita-citanya pengen jadi Mas Anang. Seutuhnya. Halo. Oh wow, udah ada nih. Hai, halo. Halo. Namanya Halo. siapa? Om Boril, Om Ya. Lukman, Om David, Halo. Teh Ocha. Halo. Namanya Nama siapa? aku Dimas, Hai Dimas. Dimas di mana? Halo Dimas. lagi di Bekasi. Oh di Bekasi. Oke, Dimas ada pertanyaan langsung? Pertanyaan sih nggak ada mungkin ya. Ya. Cuma pengen cerita Kalau aja sih jawaban sedikit. ada nggak? Jawaban. Dia mau Pertanyaan cerita, dia nggak mau ada. cerita. Coba kita mau dengerin ceritanya Dimas. Wah lama nih kayaknya Dimas nih. Setengah jam nih kayaknya. Eh, Bapak baca. waduh. Oke Dimas, silakan. Jadi Noah ini emang udah nemenin dari kecil lah ya gitu. Jadi waktu SD tuh aku praktek nyanyi, bawain lagu Tak Ada Yang Abadi gitu. Wow. Terus Wow. sekarang megang akun fans Noah. Terus aku kan kuliah di arsitek ya. Om Boril juga kan arsitek. Ya, Jadi, arsitek hampir lah. Hampir. Arsitek hampir. Jadi kemarin tuh ada tugas bikin bangunan musik. Nah, konsep bangunannya tuh ada poin-poin Noahnya gitu. Jadi ada logo si kuil Noah, ada analogi dari lagu-lagunya juga gitu. Wah gila Nah, keren ini banget. ini Oh, lihat maketnya dong, ntar kelihatan kalau nggak? boleh. Tapi belum jadi. Ini maketnya, ini ada logo kuil Noah. Mana lihat? Lihat, bikin market lihat dong. Kelihatan nggak? Enggak. Oh. Tapi belum jadi sih. Ini ada logo kuil Noah. Oh, Oke. gitu. Gitu. Wow. Wow. Wah hebat Terima kasih, banget. ya. Kamu nggak bisa bikinin Rosa? Waduh, boleh sih Teh. Kan Rosa bisa ditaruh di dalam itu. Wah Dimas hebat banget ya. Jadi Noah Thank you, bisa Dimas. memotivasi hidup kamu ya. Dimas, Dimas, Yang Dim. Dimas kuotanya habis. Dimas, kamu flight mode juga. Ya Dimas hilang. Ya udah mungkin Dimas mau melanjutkan proyeknya kayaknya ya. Oh itu udah Cak. Hah? Itu balik lagi tuh. Wah, Dims. ada Oh ada. sinyal. Oh, Thank kan, you ya. bener. Iya. Jadi pengen terima kasih aja sih udah nemenin dari kecil gitu. Lagu-lagu Noah nemenin waktu di titik di bawah gitu. Wow. Dari SD nyanyi Itu bukan Hahi titik doang. di bawah. Maksudnya titik titik paling bawah gitu Teh. Titik terendah Oh, Cak, maksudnya Cak. Cile. Iya. Dari SD nyanyi cuma hahihi sampai sekarang udah tahu artinya gitu lagunya kayak gimana. Cara berpikir mereka, konsep mereka gitu. Perjalanannya, up and down-nya banyak bikin inspirasi buat aku sendiri sih gitu. Pengen terima kasih aja buat karya-karyanya yang bagus. Ini aku Dari- terharu dari- loh, Dimas. Dari dulu pengen banget ketemu, dari waktu berlima sampai sekarang udah bertiga masih belum sempat ketemu. Oke. Ya udah, nanti kalau mereka lagi main ke rumahku, kamu ikut main ke rumahku lah ya. Siap Teh Ocha. Bisa. Oh iya, Mungkin- sama mau nanya ini, boleh nggak Teh? Apa? Sekali lagi. Boleh?
Jadi kemarin kan lihat apa Instastory-nya Kang Capung Java Jive. Itu katanya apa? Ada tulisan revisi Hari yang Cerah itu. Albumnya belum selesai bagaimana itu? Mungkin karena agak mendung kemarin ya. Bukan Apa direvisi lagi? Lebih ke mixingannya doang. Ada yang miss karena kita kan sambil mixingan itu kan Hari yang Cerah itu album terakhir ya, sambil mixing itu sambil syuting juga, habis itu sambil persiapan pas yang acara apa itu jadi kayak agak satu doang miss lah. Itu doang. Oh. Ya tunggulah 6 bulan ya. lagi. Dimas. Sudah biasa menunggu teh. Jadi sahabat. Iya. Aduh, Dimas makasih banyak ya. Seneng dong hari ini bisa live di Bisik sama Noah. Seneng banget. Seneng. Makasih. Terima kasih buat Langit Dimas. Musik. Iya, makasih banyak ya. Iya. Dah, Dimas. Makasih juga Teh Terima Ocha. kasih Dimas. Noah, Sudah dadah. bercerita. Guys, thank you banget Thank ya. you juga. Aku mau bilang makasih buat Kang Lukman, buat David sama buat Boril. Makasih banget, kangen loh aku sama kalian. Sama Boril sih aku setiap minggu ya ketemunya. Baru mau bilang. David nggak mau sama Kang Lukman ikut ke RCTI nemenin Boril. Kita bisa di sana tuh banyak hal yang bisa kita lakukan tipis-tipis gitu, bisa. Gitu ya. Iya. Bisa. Nongkrong kali di sana. Nongkrong. Ya udah, thank you ya guys. Selamat senang-senang di Jogja. Besok aku pesawat jam 2 tolong dijemput ya. Oke. Kita pakai andong. Thank you ya. Thank you Dadah, banget. Ocha. Senyumnya dadah. Bye semuanya yang di Bye semuanya. Bye musik. Semoga terhibur ya kawan-kawan. Terima kasih.